Shalom jemaat Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Pembahasan kita dari kitab Galatia sudah memasuki bagian akhir daripada pasal ke-6. Saudara, saya ingin mengingatkan kembali kitab Galatia yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, mengingatkan bahwa mereka, saudara dan saya sebagai umat yang sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita sudah dilahirkan baru menjadi ciptaan baru, dan kita harus bisa membedakan hidup menurut daging atau menurut roh. Sebagai umat Tuhan, kita harus menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita, dan kemudian tindakan kita, perbuatan kita, pelayanan kita berdasarkan buah-buah roh itu. Nah, kemudian Rasul Paulus mengingatkan di pasal ke-6 bahwa kita harus saling menolong, saling membantu sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Nah, pada hari ini pasal 6 ayat 9-10 mengatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan kita menjadi jemu-jemu untuk berbuat baik. Rasul Paulus mengerti pergumulan kita, pergumulan manusia. Ketika saudara begitu semangat berbuat baik, banyak tantangan dalam kehidupan kita akan membuat kita menjadi jemu, membuat kita menjadi dingin hati kita dan menjadi apatis. Kita tahu ada perbuatan baik yang harus kita lakukan, kita menjadi jemu, saudara. Saya mengerti dari dalam kehidupan kita mungkin ada pergumulan dari luar. Ya, ketika kita ingin menolong seseorang, kita justru mendapat penolakan, tantangan, cercaan dan sebagainya yang membuat kita menjadi tidak mau berbuat baik. Tapi hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya saudara, janganlah kita bosan untuk berbuat baik. Janganlah kita patah semangat untuk berbuat baik. Karena firman Tuhan tadi diteruskan, ketika kita berbuat baik terus-menerus, continuous, tak putus-putus dalam kehidupan kita, apapun kehidupan kita, saudara, kita akan melihat hasilnya. Kita akan menuai hasilnya. Tuhan Allah adalah Allah yang setia. Saudara sekalian, firman Tuhan tadi juga mengatakan untuk kita memakai setiap kesempatan. Berarti ada kesempatan. Selalu memang ada kesempatan untuk kita berbuat baik di gereja, di pertemanan saudara. Sekarang persoalannya, apakah kita melihat kesempatan itu? Ya, saudara, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dia akan membuat kita peka. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Dia untuk menjadi peka, untuk melihat kebutuhan orang-orang di sekeliling kita, kebutuhan jasmani, ya, hal kecil, kebutuhan hubungan, pertemanan. Ada orang yang kesepian, ada orang yang marah dalam hidupnya, ada orang yang penuh kepahitan dalam hidupnya, ada orang yang penuh dengan penderitaan. Kita ingat kisah Ayub. Ada 3 temannya datang jauh-jauh karena mereka peduli, karena mereka ingin memberikan pertolongan dan kekuatan. Perbuatan baik, saudara. Mari kita buka hidup kita untuk peka oleh kuasa Roh Kudus untuk kita mengetahui perbuatan baik di hari-hari hidupan kita. Sehingga suatu saat, saudara, perbuatan baik kita akan membawa seseorang mengenalkan Tuhan. Bagi umat percaya dalam gereja, perbuatan baik saudara, menolong seseorang yang perlu, akan membuat saudara semakin hari semakin seperti Kristus. Haleluya. Karena Yesus memberikan teladan bagi kita berbuat baik. Karena inilah yang diinginkan Rasul Paulus. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jangan pernah bosan, jangan pernah patah semangat. Titus 2 ayat 17 mengingatkan kita sekali lagi. Dan jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Haleluya, jadilah dirimu teladan dalam berbuat baik. Saudara, ketika hati kita tergerak untuk berbuat baik, kita janganlah menunggu untuk pengenalan orang, menunggu untuk dilihat orang, menunggu untuk membanding-bandingkan. Jadilah teladan.
berbuat baik. Saudara, saya berdoa bagi kita semuanya. Saudara, kita memakai kesempatan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan selama kita masih ada di bumi. Hidup adalah Kristus. Keuntungan nanti adalah di surga ketika kita menerima mahkota kehidupan. Berbuat baik bagi Kristus. Saudara, saya akan berdoa bagi kita semuanya agar saudara semuanya tidak menjadi letih dalam kehidupan saudara, tidak menjadi lesu dan tidak menjadi patah semangat. Dan saudara memiliki kuasa Roh Kudus untuk saudara peka melihat perbuatan baik. Saudara, dengan kapasitas saudara, dengan talenta yang saudara punyai, dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, mari kita tidak pernah jemu-jemu berbuat baik. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, janganlah. Bagi kita mungkin itu nasihat. Mari kita jadikan itu sebagai perintah kita sebagai anak Allah yang sudah dipanggil oleh Kristus untuk berbuat baik. Saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu ini mengingatkan kembali Tuhan, kami diselamatkan karena perbuatan baik daripada Allah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami hari ini dinasehati untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, tidak bosan berbuat baik, tidak pernah patah semangat untuk berbuat baik. Tapi kami minta Tuhan, kuatkan kami dan buka hati kami agar kami peka untuk setiap kesempatan di depan kami pada hari-hari yang akan datang untuk kami berbuat baik bagi orang lain, untuk mereka mengenal Engkau, bagi teman-teman gereja, teman-teman seiman, untuk kami, mereka boleh dibangkitkan sehingga kami boleh semakin seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, semangat terus berbuat baik dimanapun saudara berada, menabur terus sehingga orang akan mengenal Yesus. Saudara adalah Tuhan penyelamat yang baik. Tuhan Yesus berkati.